1496 Mata Abu-Abu Kabur. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah selesai beristirahat dan melakukan persiapan yang cukup, Fang Yuan memasuki alam mimpi Tifing Heaven. Terdengar suara riuh orang di sekitar kolam tempat diadakannya pertemuan pasar. Gurun Barat sebenarnya memiliki banyak sumber daya, lebih banyak dari dataran utara. Ada banyak sekali sumber daya yang tersembunyi di gurun, termasuk cacing gu dan binatang buas. Mereka hanya memiliki sedikit tanaman yang merupakan kekurangan terbesar mereka. Jadi pasar ini terutama menjual produk makanan seperti susu dan anggur, bahan gu seperti kulit binatang, tulang, dan hanya 3 kios yang menjual cacing gu. Tifing Heaven muda berkeliaran di antara kerumunan, dia mengamati transaksi di sekitarnya sambil bergerak mendekati kolam di tengah klan. Berhenti, orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk ke sini. Nak, pergilah. Ketika Tifing Heaven muda mendekati kolam, dua penjaga yang menjaga area itu segera menanggapi dan menghentikannya. Tifing Heaven muda tidak bisa berbuat apa-apa selain berpura-pura tersengat listrik dan pergi. Dia mendesah dalam hati, kolam itu adalah satu-satunya sumber air di oasis, dijaga ketat dan meskipun mereka membuka pasar, para penjaga cukup waspada, aku tidak bisa masuk. Pada saat yang sama, suara Xiao yang menyeramkan bergema di benaknya, pikirkan cara apapun yang bisa kau lakukan untuk masuk. Jangan lupa, hanya tersisa sekitar sebulan dari batas waktu yang kita sepakati. Jika saat itu, kau belum membuat kemajuan apapun, itu akan menjadi saat kematianmu. Pupil mata yang Tifing Heaven mengecil saat dia menjawab dalam hati, bukankah kau kuat? Mengapa kau tidak langsung menyerbu atau menyelinap masuk? Mengapa membiarkan orang lemah sepertiku mengumpulkan informasi? Kau ingin memancingku. Bagaimana aku bisa tertipu oleh rencanamu? Lagi pula, kau tidak mengerti apa-apa, aku juga tidak punya kesabaran untuk menjelaskannya padamu. Cucu, cepat, lakukan apa yang kakek katakan, kurangi bicara dan perbanyak bekerja, maka kau bisa hidup sedikit lebih lama. Pencuri muda surga hanya bisa membiarkan dirinya dimanipulasi, musuh kuat sementara dia lemah, dia tidak berbicara lagi, kecuali cahaya tajam berkedip di matanya. Sebelumnya di dalam sumur, untuk bertahan hidup dan untuk harapan kembali ke rumahnya, dia terpaksa menyerah pada Xiao. Namun dalam hati, dia tidak pernah menerima nasib ini. Aku tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak, akan ada hari ketika aku akan menemukan kesempatan untuk tidak hanya melarikan diri dari belenggu iblis tua Xiao ini, tetapi juga membalas semua penderitaanku. Tetapi saat ini, aku harus bertahan, aku harus tampil dan menunggu kesempatanku. Selama beberapa hari berikutnya, pencuri surga muda memikirkan segala cara yang mungkin dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan informasi dan mencoba mendekati kolam oasis. Namun semua usahanya gagal. Kolam renang adalah area terpenting dalam klan, dijaga dengan sangat ketat. Yang Tifing Heaven baru saja naik ke peringkat 1, kemampuannya benar-benar kurang. Tepat saat dia tidak dapat menemukan cara, berita menyebar di antara rekan-rekannya. Setengah bulan kemudian, klan mengadakan kompetisi skala kecil, dan pemenangnya dapat memilih cacing gu dari kolam renang sebagai hadiah. Yang Tifing Heaven juga mendengar berita ini. Dia segera menyadari kesempatannya ada di sini. Selain itu, ini mungkin kesempatan terbaik baginya untuk menyelesaikan tugas Xiao. Aku harus berpartisipasi dalam kompetisi kecil ini dan juga memperoleh kemenangan. Yang Tifing Heaven berkata kepada Xiao dalam benaknya. Xiao mencibir, anak bodoh, jangan pikir aku tidak tahu rencana apa yang sedang kau rencanakan di dalam. Kau ingin menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatanmu untuk menggulingkan kendaliku. Yang Tifing Heaven mencibir, mengakui dengan jujur, lalu kenapa? Siapa yang tidak haus akan kebebasan? Bagus, Xiao tidak terpengaruh, malah memuji, kau cukup terus terang, jika kau memanggilku kakek, aku dapat membantumu meraih kemenangan ini. Kau, Yang Tifing Heaven menegang, matanya menampakkan kemarahan. Apa? Kau tidak mau? Pikirkan dengan benar, tanpa bantuanku, dengan kekuatan dan bakatmu, bagaimana kau bisa memenangkan kompetisi ini? Xiao mencibir. Ekspresi Yang Tifing Heaven menjadi gelap. Aku terlahir sebagai bangsawan, hidupku dipenuhi dengan kemuliaan, tetapi aku harus membungkuk dan memohon belas kasihan. Ini adalah penghinaan bagi leluhurku, aku menghancurkan reputasi klan matahariku. Tapi, jika aku tidak melakukan ini,
aku benar-benar tidak akan punya harapan. Aku terlalu lemah, kembali ke rumah adalah ketidakpastian. Jika aku bahkan tidak bisa melewati titik ini, tidak perlu membicarakan masa depan. Sialan, Yang Tifing Heaven mengepalkan tinjunya, jatuh ke dalam keraguan yang ekstrim. Meskipun dia pernah memanggil Xiao, kakek, sebelumnya, itu terjadi pada saat hidup dan mati. Saat ini, dia dan Xiao terpisah, dan tidak ada banyak tekanan eksternal yang membuat Tifing Heaven muda goyah, pilihannya menjadi sangat berat dan menyakitkan. Kakek, akhirnya, dia memilih untuk menyerah, mengeluarkan kata ini melalui gigi yang terkatup. Hahaha, tawa gila Xiao memenuhi pikiran Tifing Heaven muda, cucuku yang baik, karena kamu memanggilku kakek, kakek tidak akan membiarkanmu gagal. Kakek memberimu metode ini untuk berhasil, terimalah dan ubahlah menjadi kekuatanmu, kamu pasti akan memenangkan kompetisi ini. Tepat saat Xiao selesai berbicara, sejumlah besar informasi menyerbu ke dalam otak si pencuri surga yang masih muda. Pencuri surga muda langsung terkesiap pelan, ekspresinya berubah dan tanpa sadar dia memegang kepalanya. Sejumlah besar informasi terus menyerang otaknya, dia merasakan sakit yang luar biasa hingga kepalanya terasa seperti mau pecah. Serangan informasi itu hanya berlangsung selama 9 tarikan napas pendek, tetapi pencuri surga muda merasa seperti setahun telah berlalu. Dia menahannya dengan susah payah, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, wajahnya pucat pasi seperti kertas, dan dia gemetar, tampak sangat menyedihkan. Metode Xiao memang kejam, tetapi informasi yang ditransfer semuanya asli dan sangat berharga. Sebagian besar isinya adalah tentang teknik bertarung, semuanya indah dan ringkas. Sebagian lagi tentang resep Gu dan metode penggunaan cacing Gu, dan bahkan ada jurus pembunuh. Jurus pembunuh mematikan, mata abu-abu kabur. Jurus ini dibentuk dengan menggunakan Gu bak pasir, Gu asap cerobong asap, dan Gu air jernih. Ada 8 langkah untuk melakukannya, dan setelah berhasil diaktifkan, jurus itu bisa mengepulkan asap putih. Ketika asap ini mengenai mata seseorang, asap itu akan menutupi mata mereka dengan abu putih, membuat mereka kehilangan penglihatan. Orang yang terkena sama sekali tidak boleh menggunakan air untuk membersihkan matanya, jika air digunakan, abu putih akan menghasilkan panas tinggi yang akan membakar mata target dan membuatnya buta. Gerakan ini sangat berbahaya, ini bukan gayaku. Hati Yang Tifing Heaven hancur, dia tidak tampak bahagia. Sebelum transmigrasinya, dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan, menerima pendidikan yang baik sejak kecil. Dia lurus dan jujur, dia membenci kejahatan. Karena itu, ketika dia bertransmigrasi dan menjadi yatim piatu yang miskin, dia masih mematuhi aturan dan menjaga moralnya, bahkan ketika dia memiliki kebijaksanaan orang dewasa dan keadaan tidak memuaskan. Mata abu-abu kabur membutuhkan 3 cacing Gu, dan kebetulan itu adalah semua Gu yang kumiliki. Sepertinya Xiao sudah berencana untuk meningkatkan kekuatanku. Yang Tifing Heaven tidak ingin berlatih mata abu-abu kabur, dia memusatkan seluruh konsentrasinya pada teknik bertarung. Dia telah menjadi seorang pejuang di kehidupan sebelumnya juga, meskipun dia tidak mengkhususkan diri dalam pertarungan jarak dekat, dia memiliki beberapa dasar pencapaian bertarungnya yang sebenarnya cukup dalam. Dengan demikian, ia mampu maju dengan lancar dengan teknik bertarung ini. Setelah beberapa hari berlatih, Tifing Heaven muda merasakan kekuatan bertarungnya telah melonjak. Teknik bertarung dunia ini tidak sederhana, tetapi serangkaian gerakan lengkap yang melibatkan cacing Gu. Jenis gerakan yang berbeda untuk jenis cacing Gu yang berbeda. Sebelumnya aku tidak memiliki seorang pun yang mengajariku, jadi aku terlalu lemah untuk melakukan apapun. Sekarang setelah aku memperoleh keterampilan ini dan telah berlatih dengan tekun, saya memiliki peluang 60% untuk memenangkan kompetisi klan. Bahkan jika aku tidak menggunakan mata abu-abu yang kabur, aku bisa mengalahkan sebagian besar pesaing. Pencuri surga muda merasa jijik dengan gerakan yang tidak bermoral ini dan tidak ingin menggunakannya. Dia percaya diri, dan segera menyambut persaingan kecil klan tersebut. Ketika dia pertama kali melangkah di atas panggung, para penonton tidak menganggapnya hebat. Bahkan ada beberapa yang mengejeknya. Dan lawannya menunjukkan ekspresi arogansi saat dia menunjuk ke arah hidung pencuri surga muda, jadi itu kamu, sampah, menyerahlah sekarang dan aku tidak akan mematahkan kakimu. Pencuri surga muda tercengang, berdiri di tempat tanpa bergerak. Para penonton mulai tertawa terbahak-bahak. Dia takut, dia bahkan tidak bisa bergerak. Lihat dia, bagaimana dia bisa lulus ujian pengasingan klan.
Mungkin keberuntungan. Kudengar bahwa pada saat yang genting, dia diselamatkan dari mulut serigala oleh Master Guklan. Di bawah atmosfer ini, lawan pencuri surga muda tampak semakin meremehkan. Namun pada saat berikutnya, Tifing Heaven muda mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di jari-jarinya. Akhirnya aku memegang kendali lagi. Fang Yuan senang dalam hati. Ternyata ekspresi bingung Tifing Heaven muda itu karena Fang Yuan baru saja memegang kendali dan belum bereaksi. Sekarang setelah dia sadar, dia langsung menyerang. Jurus pembunuh yang mematikan, mata abu-abu kabur. Wus, gumpalan besar abu putih mengepul ke wajah lawannya. Lawannya tidak dapat bertahan tepat waktu, dengan cepat mundur 3 langkah sebelum berteriak. Aku tidak bisa melihat apa-apa, benda apa ini? Enyahlah. Fang Yuan mengambil beberapa langkah besar sebelum memberikan tendangan keras ke wajah lawannya. Lawannya langsung ditendang keluar dari panggung. Kemenangan tercela, sangat tercela, dia benar-benar menyerang secara diam-diam. Orang ini terlalu jahat, dia benar-benar penuh kebencian. Menurut kekuatan kedua belah pihak, dia jelas sedikit lebih lemah. Orang-orang di sekitarnya mulai mencela Tifing Heaven muda. Kau. Lawan itu bangkit dari tanah, dan tergagap karena marah sambil menunjuk ke udara, kau tidak tahu malu. Jika kau punya nyali, maka, mari kita bertanding lagi. Namun, pandangannya kabur karena gerakan mematikan itu, dan dia sama sekali tidak tahu di mana Fang Yuan berada, jadi jarinya menunjuk ke arah yang salah, membuat situasi menjadi lucu. Fang Yuan mencibir, pemenang mengambil semuanya, apa yang harus dipertandingkan. Fang Yuan tidak dapat berbicara lagi, karena dia sekali lagi berubah. Menjadi pengamat, kehilangan kendali atas tubuh ini. Alam mimpi Tifing Heaven berlanjut sekali lagi. Tifing Heaven muda menatap kerumunan di sekitarnya dan pada lawan yang mengoceh di bawah panggung, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia perlahan mengangkat tangannya karena terkejut. Kenapa aku langsung menggunakan jurus pamungkas itu? Mata abu-abu kabur. Aku jelas punya kekuatan untuk bersaing dengannya secara adil, lalu menyingkirkannya dari panggung. Tapi kenapa aku memilih untuk menyerang diam-diam? Yang Tifing Heaven membenci tindakan seperti menyerang diam-diam, dia merasa ini adalah hal yang memalukan. Kenapa dia menyerang diam-diam? Dia suka bertarung secara terbuka, dan tidak akan menggunakan rencana licik seperti itu. Dia tidak suka, atau lebih tepatnya, dia meremehkan tindakan semacam ini. Tapi kenapa dia melakukannya? Tawa gila Xiao bergema di benaknya, hahaha. Lucu sekali, terlalu menghibur, cucuku yang baik, kamu memang mirip kakekmu. Kamu jelas belum melatih jurus pamungkas mata abu-abu kabur, tetapi kamu masih bisa menggunakannya dengan sangat lancar, waktu serangan diam-diamnya juga cukup bagus, meraih kemenangan sekaligus. Bagus, sangat bagus. Xiao berulang kali memuji. Yang Tifing Heaven tercengang, itu benar, dia belum melatih jurus pamungkas ini, jadi mengapa dia menggunakannya? Dan mengapa penggunaannya begitu terampil? Ini konyol. Yang Tifing Heaven meraung dalam hati. Hahaha, cucuku yang baik, biarkan kakek memberitahumu alasannya. Kamu awalnya orang seperti itu, sifatmu seperti ini, jangan menahan diri, keluarkan sifat aslimu. Xiao tertawa keras, menambah penghinaan pada lukanya. Yang Tifing Heaven sangat terkejut, tetapi segera matanya bersinar terang, tidak, ini bukan perbuatanku. Ini kamu kan, kamu mengendalikan tubuhku. Hehe, meskipun aku bisa melakukan itu, aku tidak melakukannya. Ini adalah pilihanmu sendiri, kamu harus bebas dari hal itu. Tidak, itu pasti kau, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Pencuri surga muda berpegang teguh pada pandangannya sendiri. Omong kosong, Xiao memarahi dengan keras. Namun, ekspresi pencuri surga muda tampak cukup tegas di permukaan, saat ia berjalan meninggalkan panggung sambil bertengkar dalam hati. Namun, dalam pandangan penonton, perilakunya tampak cukup sombong dan tampak seperti ia tidak menghiraukan kritikan mereka, sehingga mereka mulai memarahi lebih keras. Giliran pengamat Fang Yuan yang merasa terguncang. Ia adalah orang yang memegang kendali selama pertarungan, tetapi hasilnya secara langsung memengaruhi kejadian selanjutnya di alam mimpi. Keterkejutan pencuri surga muda dan perubahan sikap penonton tidak diragukan lagi akan memengaruhi cara alam mimpi akan dimainkan dan berkembang. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami Fang Yuan sebelumnya saat menjelajahi alam mimpi. Dalam penjelajahannya sebelumnya,
meskipun tingkat partisipasinya lebih tinggi daripada di alam mimpi pencuri surga, alam mimpi secara keseluruhan tidak berubah. Hasil alam mimpi telah ditetapkan, dan standar kelulusan juga ditetapkan. Tapi alam mimpi Tifing Heaven ini membuatku merasa seperti sedang menjalaninya. Ini tidak biasa. Menurut kategorinya, alam mimpi semacam ini adalah alam mimpi yang realistis. Alam mimpi ini memulihkan pengalaman hidup Tifing Heaven Demon Venerable. Namun, setelah Fang Yuan terus berpartisipasi, alam mimpi ini mungkin menyimpang dan berubah. Saat penyimpangan ini terakumulasi, apakah hasil akhir alam mimpi akan berbeda dari aslinya? Fang Yuan menyadari hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk menjadi lebih waspada dan hati-hati. Segera, gilirannya untuk bertarung lagi. Kau tidak terlihat seperti orang yang keji. Namun, di babak sebelumnya, mengapa kau menggunakan metode tercela untuk berkomplot melawan sepupuku yang lebih muda? Kali ini, lawan Tifing Heaven muda adalah seorang gadis yang tampak penuh dengan semangat kepahlawanan. Tifing Heaven muda mengerutkan kening. Dia tidak ingin menjelaskan tetapi tetap berkata, ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kau jelas-jelas menyerang secara diam-diam, kau sebenarnya tidak mengakuinya. Begitu banyak orang menyaksikannya, orang ini sebenarnya ingin menyangkalnya. Kerumunan di luar panggung berteriak dengan marah. Gadis muda itu mengerutkan kening, aku tidak peduli apakah itu kesalahpahaman atau tidak, aku akan membalaskan dendam sepupuku. Jadi, aku tidak hanya akan mengalahkanmu, aku akan memastikan kau cukup menderita. Ayo, gadis muda itu menyerbu ke depan. Tunggu sebentar, pencuri surga muda tiba-tiba mengulurkan tangannya, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan, dengarkan aku sebelum kau bergerak. Petik 2, ada apa? Bicaralah, aku akan membuatmu mengakui kekalahanmu sepenuhnya. Gadis muda itu mendengus, menghentikan langkahnya. Namun pada saat ini, mata Tifing Heaven muda tiba-tiba bersinar menyeramkan saat dia mengangkat tangannya. Jurus pembunuh yang mematikan, mata abu-abu kabur. Gadis muda itu telah berjaga-jaga, tetapi abu putih ini benar-benar menembus metode pertahanannya dan langsung menutupi matanya. Sialan, lagi, anak ini bermain kotor lagi. Hati-hati, dia datang, cepat bela dirimu. Kerumunan mulai berteriak dengan sekuat tenaga. Namun saat ini, Tifing Heaven muda telah mendekati gadis muda itu dan mengangkat kaki kanannya, hendak menendang gadis ini keluar. Gadis muda itu sebenarnya memiliki pengalaman pertempuran yang baik, meskipun dia tidak bisa melihat, telinganya bergerak saat dia mendengarkan angin untuk menentukan posisinya. Aku tidak bisa melihat, jika pertandingan ini berlarut-larut, itu akan tidak menguntungkanku. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Pada saat ini, gadis muda itu membuat pilihan yang bijaksana. Dia berteriak pelan dan alih-alih mundur, dia langsung meninju Tifing Heaven muda. Wuss, angin bertiup dari dampak tinjunya, menggerakkan rambut Tifing Heaven muda. Serangan ini sangat dahsyat, jelas menggunakan cacing gu dan bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh tubuh manusia biasa. Jika Tifing Heaven muda benar-benar menendang pada saat sebelumnya, dia tidak akan bisa menahan momentumnya sekarang, dia akan terluka parah oleh dua pukulan ini. Namun pada saat ini, Tifing Heaven muda bukanlah dirinya sendiri, tetapi dikendalikan oleh Fang Yuan. Pikiran Fang Yuan menyeramkan, dia tampak seperti akan menendang gadis itu, tetapi sebenarnya itu hanya tipuan. Di satu sisi, dia sedang menyelidiki gadis muda itu, lagi pula meskipun penglihatannya kabur, ada metode investigasi lain, dunia Gu tidak kekurangan berbagai metode fantastis. Di sisi lain, Fang Yuan menggunakan penonton. Teriakan dan peringatan orang-orang ini sebenarnya menyesatkan gadis itu. Penglihatan gadis muda itu kabur, dan dalam pertempuran yang intens, dia mungkin tidak punya waktu untuk berpikir banyak dan secara tidak sadar akan merasakan peringatan orang-orang di sekitarnya benar. Lagi pula, ada banyak orang di antara penonton sementara gadis muda itu sendirian. Manusia memiliki mentalitas kawanan, ketika banyak orang percaya sesuatu itu benar, gadis muda itu kemungkinan besar akan mempercayainya juga. Benar saja seperti yang diharapkan Fang Yuan, gadis muda itu mulai meninju dan menyerang. Fang Yuan mendengus, dengan tenang menarik kembali kaki kanannya dan dengan mudah menghindar, lalu dia dengan lancar menangkap tangan gadis muda itu dan menariknya ke samping. Gadis muda itu ingin segera menang dan telah menggunakan terlalu banyak kekuatan yang malah digunakan oleh Fang Yuan untuk melakukan serangan balik. Fang Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghantam perut bagian bawah gadis muda itu dengan keras menggunakan lututnya.
Bam! Suara lembut terdengar, karena gadis muda itu terluka parah. Matanya yang terpejam terbuka karena kesakitan, wajahnya yang cantik dan putih memerah saat itu juga, dan urat-urat biru muncul di dahinya. Dia merasakan usus besar dan organ-organ dalamnya saling terkait, rasa sakit itu hampir membuatnya berhenti bernapas. Namun sebelum dia bisa merasakan sakit yang hebat ini lagi, Fang Yuan mendaratkan pukulan di bagian belakang leher gadis muda itu. Dalam sekejap, gadis muda itu kehilangan kesadarannya. Bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Fang Yuan menang. Kerumunan di sekitarnya terdiam sejenak sebelum mereka meledak. Tercela, terlalu tercela. Dia benar-benar menang seperti ini sangat tidak tahu malu. Dia terlalu tidak tahu malu, sayang sekali lawannya begitu polos. Dia jelas memiliki kekuatan yang lebih tinggi tetapi malah tertipu oleh tipuannya. Penonton sangat marah dan menghina terhadap Tifing Heaven muda, sambil merasa kasihan dan menyesal terhadap gadis muda itu. Teriakan keras mereka dapat terdengar tanpa henti untuk sementara waktu. Apa yang telah kulakukan? Apakah itu aku lagi? Fang Yuan sekali lagi menjadi pengamat, sementara Tifing Heaven muda sekali lagi tercengang. Hahaha, itu kau melakukan semuanya. Sa Xiao tertawa terbahak-bahak, aku tidak melakukan apapun, kau telah memahaminya, kan? Seluruh proses pertempuran adalah pilihanmu sendiri. Tidak, ini tidak benar. Bagaimana mungkin aku menjadi bajingan seperti itu? Tifing Heaven muda menutup matanya karena kesakitan, bahkan kelopak matanya sedikit berkedut. Kau memang bajingan, tetapi kakek menghargai itu. Kau dengan cepat dan efisien menyelesaikan pertempuran, kemenangan itu bersih dan cepat. Sifatmu yang tidak tahu malu dan tercela sama sepertiku ketika aku masih muda. Sa Xiao mulai tertawa keras sekali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah denganku? Tifing Heaven muda hampir menangis, semua kemuliaan dan nilai-nilai yang terkumpul dari kehidupan sebelumnya menerima dampak yang besar. Saya pernah mendengar sebuah pepatah, beberapa orang memiliki bakat bertarung bawaan. Ketika mereka memasuki kondisi bertarung, mereka seringkali memiliki pemikiran kreatif serta intuisi yang tajam. Semua jenis faktor dapat membuat mereka menggali jati diri mereka yang terdalam, dan membuat pilihan yang paling alami, berjuang untuk meraih kemenangan dengan segenap kekuatan mereka. Pencuri surga muda. Seperti ini, pencuri surga muda terus menang dalam kompetisi kecil. Setiap pertempuran, Fang Yuan akan menggantikan pencuri surga muda dan mengambil alih seluruh pertempuran. Meskipun lawannya waspada, orang macam apa Fang Yuan? Pengalaman bertarungnya bisa dikatakan seluas lautan, lawan-lawan kecil ini, bahkan hanya dengan menggeser pandangan mereka saja sudah membuat Fang Yuan melihat rencana dan pikiran mereka. Bagi Fang Yuan, kemenangan-kemenangan ini tidak sulit. Namun bagi Tifing Heaven muda, itu adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Mungkinkah jauh di lubuk hati, aku benar-benar orang seperti itu? Di kehidupanku sebelumnya, karena aku dilindungi dalam sebuah mesya, aku tidak menerima cukup rangsangan. Jadi di dunia ini, sekarang setelah aku bertarung secara pribadi, sifat asliku telah muncul. Aku memiliki sifat seperti itu. Aku telah mempermalukan klanku, mempermalukan ajaran guruku, dan mempermalukan nama keluargaku. Di dalam alam mimpi, di atas panggung, Fang Yuan mengendalikan Tifing Heaven muda, bertarung dalam pertarungan yang cukup sulit. Kali ini, lawannya adalah seorang pemuda yang tinggi dan tegap. Tangan pemuda itu dalam posisi seperti pisau dan setiap kali dia mengayunkan tangannya akan mengeluarkan kilatan petir yang melesat ke arah Fang Yuan. Pemuda ini adalah salah satu kandidat paling populer untuk memenangkan kontes. Jika dia melawan anak laki-laki biasa, mereka mungkin sudah tersambar petir dan mengencingi diri mereka sendiri, langsung kalah dalam pertandingan. Namun, dia menghadapi Fang Yuan. Metode Tifing Heaven muda tidak cukup untuk menghindari serangan petir. Namun, mata Fang Yuan yang berpengalaman memperhatikan dengan saksama setiap gerakan lawannya. Ketika lawannya mengangkat tangannya, Fang Yuan dapat menyimpulkan arah serangan dengan mengamati perubahan gerakan bahunya, arah pandangannya, dan pusat berat tubuhnya. Alhasil, Fang Yuan mampu menghindari setiap serangan petir, membuat gerakan menghindar yang aneh di mata orang lain. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Teriak lawannya dengan tidak sabar. Hehe, tangkap aku kalau bisa. Ayo, hajar aku. Fang Yuan mengejek lawannya. Benar saja, lawan yang belum dewasa itu menjadi marah, menyerang Fang Yuan, lawan aku kalau kau punya nyali, dasar bajingan.
Fang Yuan yang menggigit masih terus menghindar. Bahkan para penonton tidak tahan dengan ini, karena mereka bersorak dan mengkritik tindakan Fang Yuan sebagai pengecut. Seseorang bahkan berteriak, perbedaan kekuatan begitu besar, menyerah saja. Dasar orang hina. Namun, Fang Yuan terus melanjutkan jalannya seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Meskipun dia menghindar, dia sebenarnya mengendalikan tempo pertempuran. Lawannya tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran, lagi pula, dia terlalu muda, dan jatuh ke dalam ritme Fang Yuan tanpa menyadarinya. Anak muda itu bertarung lama, esensi purbanya sebagian besar terkuras saat dia terengah-engah karena kelelahan. Bagus, saatnya melakukan serangan balik. Fang Yuan akhirnya mendapatkan kesempatan yang ditunggunya, dan segera menyerang. Apa? Lawannya bereaksi terlambat, dan segera menerima pukulan dari Fang Yuan. Namun, anak muda itu masih memiliki sedikit esensi purba, ia mampu bertahan dengan susah payah. Fang Yuan dalam hati menyadari situasinya buruk. Bakat yang Tifing Heaven terlalu rendah, hanya memiliki bakat tingkat D, jadi ia memiliki sedikit cadangan esensi purba. Setelah sekian lama, jumlah esensi purba yang dimiliki Fang Yuan bahkan lebih rendah daripada lawannya yang telah menyerang dengan ganas sejak awal. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Saat memikirkan ini, Fang Yuan langsung berteriak, dasar bocah bodoh, cicipi ludahku. Dia kemudian membuka mulutnya, meludahkan dahaknya langsung ke wajah lawannya. Mata lawannya langsung terbelalak. Jika ini mendarat di wajahnya, itu akan sangat menjijikkan. Anak muda itu dengan cepat menghindar. Tapi inilah yang diinginkan Fang Yuan. Dia ingin memaksa lawannya untuk menghindar ke arah ini. Saatnya turun. Fang Yuan tiba-tiba bergerak maju seperti kucing yang lincah dan muncul di depan lawan sebelum dia melakukan tendangan tinggi yang kuat. Anak muda itu sudah mengangkat lengannya seperti perisai untuk memblokir tendangan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan terlalu kuat dan langsung mengirimnya terbang keluar dari panggung. Fang Yuan menang. Anak ini benar-benar menang. Bagaimana ini mungkin terjadi? Menjijikkan, dia benar-benar meludah. Ini terlalu kasar. Benar, meskipun dia menang, aku juga membencinya. Dia bahkan tidak punya sedikit pun sikap, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi Gu Master. Para hadirin terlibat dalam diskusi yang panas. Ejekan dan kritik berkumpul menjadi suara yang memasuki telinga Fang Yuan gelombang demi gelombang. Namun, Fang Yuan telah kehilangan kendali atas tubuhnya, dan itu adalah kemunculan kembali Tifing Heaven muda yang sebenarnya. Tifing Heaven muda mengalami pertempuran ini secara pribadi. Kemenangan benar-benar tidak mudah. Bagaimanapun, Tifing Heaven muda sendirian, sementara lawannya memiliki beberapa latar belakang, mungkin memiliki orang tua Gu Master, atau setidaknya salah satu dari mereka adalah Gu Master. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kecil ini semuanya adalah anak muda yang baru saja menjadi Gu Master. Mereka hampir tidak memiliki fondasi dan hanya peringkat 1, sehingga mereka dapat dengan mudah menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Dengan demikian, mereka yang lahir dengan sendok emas atau sendok perak kurang lebih telah menerima dukungan dan bimbingan dari para senior mereka yang meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Inilah alasan mengapa Fang Yuan menghadapi kesulitan dalam pertempuran. Ada juga alasan lain, gaya bertarung Fang Yuan sudah dikenal luas. Lawan-lawannya sangat waspada dan akan membuat persiapan yang cermat untuk pertempuran, sehingga sulit bagi Fang Yuan untuk bertarung dengan benar. Aku, bagaimana mungkin aku meludah? Pencuri surga muda berdiri di tengah panggung, hampir menangis karena malu. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu memperhatikan sikapnya, dia sama sekali tidak akan melakukan hal yang tidak beradab seperti meludah di mana-mana. Tetapi dalam pertempuran ini, dia tidak hanya melakukannya, tetapi juga melakukannya dengan sangat megah dan tanpa malu-malu di depan begitu banyak orang. Apa yang seharusnya dirasakan Tifing Heaven muda sekarang? Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti ini? Apakah ini benar-benar diriku di lubuk hatiku? Yang Tifing Heaven jatuh ke dalam keraguan dan penyangkalan diri yang mendalam. Penonton masih mengejek. Anak ini pasti merasa senang, kan? Sampah seperti ini benar-benar masuk 8 besar. Moral sosial semakin hari semakin merosot, orang seperti ini harus disingkirkan dari kompetisi. Tapi 8 besar adalah batasnya, aku benar-benar tidak ingin melihatnya terus menang. Yang Tifing Heaven, dia benar-benar ingin memperjelas situasi dan memberitahu semua orang bahwa dia bukan orang seperti itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa,
karena bahkan dia terguncang dan meragukan dirinya sendiri. Nilai-nilainya dan rasa kejayaan yang tertanam dalam dirinya di kehidupan sebelumnya terus-menerus dipukul. Sekarang, semuanya sudah terdistorsi hingga tak dapat dikenali lagi. Ini juga bagus, aku juga tidak ingin melanjutkan. Dengan kemenangan ini, aku sekarang berada di 8 besar dan dapat masuk ke kolam. Yang Tifing Heaven lelah secara mental. Dia tidak ingin terus bertarung lagi. Bu Fang Yuan punya pemikiran lain tentang ini. 8 teratas, 4 teratas, 2 teratas, dan pemenangnya, mereka terstruktur dengan jelas dan akan mendapatkan hadiah yang berbeda dari klan. Meskipun ini adalah alam mimpi dan bukan kenyataan, jika aku membantu Tifing Heaven Muda mendapatkan peringkat yang lebih baik, aku tidak ragu mendapatkan hadiah yang lebih baik. Dan hadiah ini mungkin akan berlanjut ke acara berikutnya, membuat Tifing Heaven Muda di alam mimpi ini lebih kuat. Alam mimpi Tifing Heaven ini luar biasa, sangat fleksibel dan tidak memiliki titik akhir yang tetap. Jadi, semakin kuat Tifing Heaven Muda, semakin besar pengaruhnya di alam mimpi, dan semakin mudah eksplorasi Fang Yuan di alam mimpi ini. Mengungkap mimpi tidak memiliki efek yang baik dalam menjelajahi alam mimpi Tifing Heaven, yang sama saja dengan menghambat Fang Yuan. Jadi Fang Yuan ingin meningkatkan peluang untuk meningkatkan keberhasilannya dalam menjelajahi alam mimpi. Tahap kedua ini jauh lebih lama daripada tahap pertama, aku harus berusaha untuk memperebutkan tempat pertama. Ini juga merupakan ujian menuju alam mimpi ini. Fang Yuan merenung sejenak dan mengambil keputusan. Namun, meskipun idenya bagus, kesempatan dan waktu untuk mengendalikan surga pencuri muda terbatas. Fang Yuan hanya bisa menunggu kesempatan dengan sabar. Alam mimpi terus berlanjut. Surga pencuri muda telah memperoleh kemenangan, tetapi yang diperolehnya adalah reputasi buruk dan tekanan eksternal yang besar. Anak-anak muda lainnya secara aktif mempersiapkan diri untuk kompetisi, mengumpulkan informasi tentang lawan mereka, tetapi Tifing Heaven Muda tenggelam dalam refleksi diri. Sebenarnya, dia takut menghadapi dirinya sendiri, keraguan diri ini menyiksa. Hal ini menyebabkan Tifing Heaven Muda menjadi semakin kurus dari hari ke hari, perlahan-lahan menjadi depresi. Suara Sa Xiao terpancar, "Cucu, kamu harus memurnikan Gu. Tanpa cacing Gu baru, akan sulit bagimu untuk menghadapi lawan-lawanmu yang akan datang, peluangmu untuk kalah akan lebih tinggi." Memurnikan Gu Fana dan memurnikan Gu Abadi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Terutama saat memurnikan cacing Gu peringkat 1, tingkat keberhasilannya agak tinggi. Aku tidak bisa langsung memberimu bahan fisik apapun, aku juga tidak bisa memberimu cacing Gu. Kamu harus memurnikannya sendiri untuk menipu yang lain dan tidak membiarkan mereka menemukanku. Sa Xiao menambahkan, ketika dia selesai berbicara, dia mentransfer sejumlah besar informasi ke otak Tifing Heaven Muda. Namun, ekspresi Tifing Heaven Muda berubah menjadi gelisah ketika dia melihat isinya. Tidak, cacingku ini terlalu jahat, dia benar-benar membutuhkan aku untuk membunuh bayi dan menggunakan jiwanya sebagai bahan Gu. Aku tidak akan melakukan tindakan keji seperti itu. Sa Xiao memberikan resep Gu kepada Tifing Heaven Muda, tetapi ekspresinya berubah dan menolak untuk memurnikan Gu. Suara Sa Xiao yang muram terdengar, "Cucu, kau tidak mau mendengarkan kakek. Kau ingin hidup atau tidak?" Tifing Heaven Muda, bagaimanapun, bersikeras, siapa yang tidak ingin hidup. Tapi aku punya prinsip, resep Gu ini terlalu kejam, aku menolak untuk mengikutinya. Sa Xiao, bukankah kau ingin aku mendekati kolam itu? Sekarang aku berada di 8 besar, aku punya kualifikasi untuk memasukinya, tidakkah kau pikir akan sangat disayangkan jika kau membunuhku sekarang? Hahaha, Sa Xiao tertawa, ya, sangat disayangkan. Kata-kata itu baru saja terucap ketika pupil mata Tifing Heaven Muda menyusut dengan cepat saat dia merasakan rasa sakit yang hebat menyerang tubuhnya. Sakit, sakit, sakit. Pada saat itu, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi dia bertahan dengan sekuat tenaga dan bergegas ke sudut yang gelap. Dia kemudian menyandarkan punggungnya ke dinding dan bertahan dengan gigi terkatup. Suara Sa Xiao sekali lagi terdengar, "Kau hanya pion kecil. Kau benar-benar berpikir kau dapat berbicara denganku setelah masuk 8 besar. Kau pikir kau memiliki nilai yang begitu tinggi. Ada banyak orang yang ingin menjadi cucuku. Merupakan kehormatan bagimu untuk dapat memanggilku kakek, kau mengerti." Sa Xiao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Biarkan aku mendengarmu memanggilku kakek." Wajah pencuri surga muda menunjukkan ekspresi yang terdistorsi,
dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap ke dagingnya. Dia gemetar dan berkeringat di sekujur tubuhnya, ini disebabkan oleh rasa sakit, tetapi juga oleh rasa malu dan amarah yang tidak dapat dia keluarkan. Kakek, kakek, setelah beberapa lama, pencuri surga muda mengeluarkan kata ini. Ya, cucuku yang baik, suaramu terlalu lembut, kakek sudah tua dan tidak mendengarmu dengan jelas. Sa Xiao tertawa, sinis. Pencuri surga muda segera merasakan rasa sakitnya berkurang banyak. Sa Xiao telah mengurangi efek metodenya. Alis yang Tifing Heaven menegang saat tekad untuk mati melintas di matanya, tetapi dia kemudian teringat keluarganya dan wanita yang dicintainya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berseru, "Halo, kakek." Hahaha, selama cucu patuh, kakek akan puas. Tawa Sa Xiao dipenuhi dengan rasa puas diri. Sekarang, kakek ingin kamu memurnikan Gu, bisakah kamu melakukannya? Tidak bisa, wajah yang Tifing Heaven pucat pasi karena rasa sakit, tetapi dia masih bertahan pada intinya. Bajingan, Sa Xiao sangat marah, mengintensifkan metodenya. Yang Tifing Heaven berteriak dan jatuh ke tanah. Bahkan setelah menyiksanya beberapa saat, Sa Xiao merasa sakit kepala saat melihat Tifing Heaven muda menolak untuk berkompromi. Dasar bocah, kau punya rasa keadilan yang tinggi. Sayang sekali, kupikir kau punya bakat mentah saat melihatmu bertarung dengan sangat efisien. Aku tidak menyangka kau bahkan tidak mengerti logika, setiap orang untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika kau harus membunuh bayi? Jika mereka tidak mati, maka kau akan mati. Jika kau mati, maka kekayaan atau keinginan apapun akan lenyap. Pikirkan baik-baik. Tifing Heaven muda terkulai ke tanah, meringkuk seperti udang, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan ia hampir kehilangan kesadaran, ia tidak punya energi apapun saat ini. Namun, sudut bibirnya masih sedikit terangkat. Sa Xiao, lupakan saja. Aku berbeda denganmu, aku tidak akan membangun kebahagiaan dan kegembiraanku di atas penderitaan orang lain. Kegigihan yang menggelikan, banyak hal di dunia ini yang perlu diperjuangkan, jika kau tidak melawan atau membunuh, bagaimana kau bisa terus hidup? Apa yang kau pikirkan di kepalamu itu? Suara Sa Xiao dingin dan menghina, pikirkan saja mengapa kau dibuang oleh klan. Hehe, bukankah itu karena sumber daya di klan terlalu sedikit, dan mereka merasa membesarkanmu adalah pemborosan, jadi mereka menggunakan aturan klan untuk secara terbuka mencoba membunuhmu. Mata, yang Tifing Heaven bersinar terang, aku mengerti logika ini sekarang, tetapi apa yang dilakukan orang lain adalah masalah mereka. Jika aku melakukannya, maka itu akan menjadi masalahku, dan aku tidak akan melakukan ini. Dasar bodoh, kalau begitu biarkan aku mengirimmu ke kematianmu. Amarah Sa Xiao telah mencapai batasnya, tetapi tepat saat dia akan menyerang, dia tiba-tiba berhenti. Ah, anakku yang malang, bagaimana kau bisa meninggal seperti ini? Yang Tifing Heaven yang terkulai di dekat tembok, tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita dari dalam rumah. Kemudian, terdengar keributan di dalam rumah. Seseorang juga mulai menangis, dan seseorang dengan marah mengutuk dokter karena tidak kompeten. Yang Tifing Heaven dan Sa Xiao mendengarkan dengan saksama sebelum memahami alasannya. Ternyata pemilik rumah ini memiliki seorang bayi, tetapi bayi itu cacat sejak lahir dan hampir tidak bisa bertahan hidup. Pemilik rumah menghabiskan banyak biaya untuk mengundang seorang Gu Master tingkat 3, tetapi Gu Master juga tidak dapat menyelamatkan bayi yang akhirnya meninggal hari ini. Hehe, nak, keberuntunganmu tampaknya cukup bagus. Bayi ini cukup untuk memurnikan Gu, dia sudah mati, kamu dapat mengumpulkan mayatnya dan menggunakannya untuk memurnikan Gu. Sa Xiao tertawa, tetapi itu dipenuhi dengan niat membunuh, jika kamu tidak setuju, kamu bisa mati. Paling buruk, aku akan berubah menjadi pion lain. Yang Tifing Heaven terdiam cukup lama sebelum menjawab, oke. Itu bagus. Sa Xiao tidak berbicara lagi. Pencuri muda Heaven beristirahat sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Melalui peristiwa ini, Tifing Heaven muda benar-benar menyadari sifat Sa Xiao yang sangat kuat, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan tidak membiarkan ketidakpatuhan apapun. Untuk kembali ke rumahnya, Tifing Heaven muda memutuskan untuk menelan penghinaan ini. Menurut praktik umum klan, kompetisi kecil akan terhenti selama beberapa hari. Hampir semua pesaing yang tersisa akan tetap berada di rumah mereka dalam periode singkat ini, berlatih dan menerima bimbingan dari para senior mereka. Selama beberapa hari berikutnya,
Tifing Heaven muda mulai mengumpulkan bahan-bahan Gu yang tercatat dalam resep Gu. Meskipun proses pengumpulannya penuh dengan rintangan, dia berhasil menemukan semuanya. Setelah mayat bayi itu dikubur, Tifing Heaven muda menggalinya di tengah malam. Ada 2 hari lagi sebelum kompetisi dilanjutkan. Malam ini, di sebuah gubuk terpencil, Tifing Heaven muda mulai memurnikan Gu. Resep Gu ini sudah jelas dan ringkas, tetapi kakek memikirkan penyimpanan esensi purba kecilmu dan menambahkannya dalam banyak langkah. Kakek sangat perhatian, cucu, kamu harus berhasil dalam pemurnian Gu ini. Suara Sa Xiao terkirim, dia akan membimbing Tifing Heaven muda selama seluruh proses. Penyempurnaan Gu resmi dimulai. Di bawah bimbingan Sa Xiao, Tifing Heaven muda mengikuti langkah-langkah dan mulai memproses bahan-bahan Gu satu persatu. Karena ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan Gu, kinerja Tifing Heaven muda sangat buruk di awal. Dia berulang kali membuat kesalahan bahkan dalam prosedur yang paling sederhana seperti menggunakan api untuk memproses bahan-bahan. Jika bukan karena bimbingan Sa Xiao yang tepat waktu dalam mengoreksi Tifing Heaven muda, penyempurnaan Gu ini pasti sudah gagal. Sa Xiao melontarkan segala macam makian dalam kemarahan. Namun seiring penyempurnaan Gu berlangsung, kutukan Sa Xiao semakin berkurang. Jadi ini adalah bakat dari Demon Venerable. Fang Yuan yang telah mengamati dari samping juga terguncang. Tifing Heaven muda menunjukkan bakat penyempurnaan Gu yang sangat kuat, beradaptasi dengan sangat cepat, dari tersandung-sandung di awal, hingga mendapatkan pijakannya, dan kemudian menjadi stabil, dan pada tahap penyempurnaan Gu selanjutnya, dia bahkan tampak tenang. Ada 4 langkah terakhir yang tersisa untuk menyempurnakan cacing Gu ini. Sa Xiao benar-benar menyemangati Tifing Heaven muda, cucuku yang baik, lakukan dengan baik, sempurnakan cacing Gu ini dan berikan wajah kakekmu dalam kompetisi. Tifing Heaven muda menarik napas dalam-dalam dan menatap mayat bayi di depannya. Cahaya yang tegas melintas di matanya. Meskipun bayi ini tidak mati di tanganku, jika aku menggunakannya untuk memurnikan Gu, bagaimana aku bisa menahannya di hatiku? Lagi pula, pemurnian Gu dapat dengan mudah gagal, jika aku gagal di sini, Sa Xiao juga tidak akan menyalahkanku. Anakku, maafkan aku, bahkan setelah kematian, kau tidak dapat beristirahat dengan tenang. Tapi aku tidak punya pilihan, ini semua yang dapat kulakukan. Aku berharap jiwamu dapat naik ke surga melalui api ini. Jika kau dapat bereinkarnasi, tolong jangan kembali. Dunia ini terlalu kejam. Sambil menggumamkan ini dalam hati, pencuri surga muda membuat kesalahan, api segera membakar dengan ganas dan melahap mayat bayi itu. Intensitas apinya terlalu tinggi, turunkan cepat. Sa Xiao berkata dengan nada kaget. Aku sedang mencoba. Pencuri surga muda berpura-pura panik, segera mengendalikan api, tetapi api itu malah membakar lebih panas. Berani sekali, kau sengaja gagal, kau melawanku. Tatapan Sa Xiao berubah marah saat dia menyadari niat pencuri surga muda. Tidak, kakek, kau salah paham. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan intensitas api ini. Pencuri surga muda masih melanjutkan aksinya. Hehehe, beraninya kau menipuku, kau benar-benar meremehkanku. Baiklah, aku tidak akan mengambil nyawamu. Biarkan api ini melahapmu juga. Kau pikir penyempurnaanku begitu mudah dan aman. Kau mencari kehancuranmu sendiri dengan sengaja gagal dalam penyempurnaanku. Mati, mati, ini adalah hasil dari kegigihanmu, ini adalah perbuatanmu sendiri. Sa Xiao mencibir. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, api itu langsung membumbung tinggi dan menutupi pencuri surga muda. Mengapa ini terjadi? Pencuri surga muda ingin menyerang, tetapi api itu memancarkan daya tarik yang sangat besar yang membuatnya tetap di tempat. Melihat saat dia akan dikubur dalam api, Fang Yuan menemukan bahwa dia bisa mengendalikan tubuh pencuri surga muda sekali lagi. Mengapa aku merasa seperti sedang membersihkan kekacauan pencuri surga muda? Fang Yuan merasa frustrasi. Tetapi dia tidak panik. Fang Yuan telah menemukan resep Gu yang diberikan Sa Xiao kepada Tifing Heaven muda. Ini adalah resep Gu tingkat 1, sementara Fang Yuan adalah seorang kuasa Grandmaster jalur penyempurnaan, jadi prinsip resep Gu jelas baginya. Meskipun Tifing Heaven muda telah melakukan kesalahan, dalam pandangan Fang Yuan, itu tidak dapat diperbaiki. Gu Sanpit. Fang Yuan mengendalikan tubuh Tifing Heaven muda untuk melemparkan Gu Sanpit ke posisi tertentu dalam api. Dia tidak mengaktifkan cacing Gu ini, melainkan melemparkannya sebagai material Gu. Gu yang halus itu segera menarik api dan segera terbakar menjadi tumpukan bubuk.
Daya tarik api menurun tajam, Fang Yuan mengambil kesempatan ini untuk melompat keluar. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali untuk memadamkan api yang tersisa padanya. Luka-lukanya parah. Wajah, leher, lengan, dan area lain Tifing Heaven muda terbakar hingga tingkat yang menyedihkan. Namun Fang Yuan mengabaikan luka-luka itu, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada api itu. Tifing Heaven muda masih belum keluar dari bahaya, karena proses penyempurnaan Gu belum benar-benar berhenti. Jika api ini terus menyala, api itu pasti akan menelan surga pencuri muda lagi. Jadi Fang Yuan mengaktifkan asap cerobong asap Gu, asap keluar dan menutupi api seukuran baskom. Lapisan asap menyelimuti api ini. Saat bahaya berkurang secara bertahap, Fang Yuan merasa hubungannya dengan api itu melemah dengan cepat. Seperti ini, asap dapat memadamkan api dan menghentikan penyempurnaan Gu ini. Meskipun akan ada beberapa serangan balik, kehidupan tubuh ini akan terpelihara. Dalam keadaan ini, Fang Yuan telah melakukan semua yang dia bisa. Bagaimanapun, Tifing Heaven muda terlalu gegabah, bahkan mencoba untuk sengaja menggagalkan penyempurnaan Gu. Penyempurnaan Gu ini malah menurunkan kekuatannya karena sekarang dia kehilangan Gu bak pasir yang berharga. Namun, perubahan terjadi tepat pada saat ini. Asap tiba-tiba terserap ke dalam api. Apa yang terjadi? Bahkan Fang Yuan tidak menduga ini. Namun tak lama kemudian, ketika dia melihat hantu bayi itu di dalam api, dia menyadari, ada masalah dengan bayi ini. Konstitusi mereka mungkin tidak biasa, itu cukup aneh. Bayi itu telah ditambahkan ke dalam api sebagai bahan Gu. Fang Yuan telah mengamati dari samping dan tidak memeriksa bayi itu dengan saksama, jadi dia tidak tahu apakah ada yang aneh dengannya. Kejanggalan ini telah melampaui harapan Fang Yuan. Api membumbung sekali lagi, hantu bayi itu melompat-lompat di dalam api dan menerkam ke arah Tifing Heaven muda. Sial, ini berbahaya. Fang Yuan mendesah, jika Tifing Heaven muda meninggal, penjelajahan alam mimpinya juga akan gagal selanjutnya. Melihat api yang akan menerkam tubuh muda Tifing Heaven, Fang Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi. Berhasil, dia pertama kali melemparkan Gu asap cerobong asap. Gu, asap cerobong asap segera menarik hantu bayi di dalam api. Hantu itu mengeluarkan suara mengoceh saat menyerang Gu asap cerobong asap dan mulai memakannya. Mengambil kesempatan ini, Fang Yuan dengan cepat mundur beberapa langkah, menjauh dari api. Namun tak lama kemudian, bayi itu telah selesai memakan Gu asap cerobong asap dan menyerang Fang Yuan lagi. Fang Yuan tertawa, ayo, ada juga Gu air jernih. Gu air jernih terlempar keluar, dan juga dimakan oleh bayi itu. Api tiba-tiba meredup, Gu air jernih berubah menjadi gumpalan air hijau zamrud yang tidak dapat diuapkan oleh api. Dan api merah berubah menjadi kuning jingga, diselimuti cahaya. Itu tidak lagi berapi-api seperti sebelumnya, dan malah tersembunyi dalam-dalam. Air hijau zamrud dan api kuning jingga beredar di udara. Fang Yuan menggerakkan tubuh muda Tifing Heaven untuk maju alih-alih mundur, dan pergi di depan air dan api yang aneh ini. Tanjung pasir berubah menjadi bubuk, memadatkan tubuh. Asap cerobong asap menyelimuti dan menahan api. Air jernih menggulingkan dunia, menggunakan darah untuk menyatukan yin dan yang. Luar biasa, Fang Yuan menggigit lidahnya dan memuntahkan darahnya ke dalam air dan api yang aneh itu. Ih, ngiler, setelah air dan api yang aneh itu tersentuh oleh darah, tiba-tiba berubah menjadi hantu bayi biru yang menjerit dan menerkam Fang Yuan. Fang Yuan tidak menghindar, membiarkannya menyerang. Hantu bayi biru itu langsung memasuki lubang pencuri surga muda, berubah menjadi cacing Gu tingkat 2. Apa ini? Pencuri surga muda kembali sadar dan tercengang. Apa-apaan ini? Fang Yuan terdiam, saat pencuri surga muda aman, dia terlempar ke samping dan berubah menjadi pengamat. Kau benar-benar memurnikan cacing Gu yang sama sekali baru di bawah serangkaian kebetulan. Sa Xiao juga berteriak kaget. Tidak, itu salah. Tak lama kemudian, dia tersadar, nak, kau tampaknya memiliki sifat tersembunyi yang hanya mengambil kendali saat kau menghadapi bahaya fatal, dan kemudian membuatmu secara intuitif membuat pilihan terbaik. Seperti ini dalam kompetisi, tampaknya sama juga dalam pemurnian Gu. Kau naif dan keras kepala, serta sangat bodoh, tetapi sifat tersembunyimu ini cukup pragmatis dan sangat licik, memiliki bakat yang tidak dapat kau capai. Aku cukup mengagumi sifat ini, sangat mengesankan. Sa Xiao mulai tertawa. Aku memurnikan Gu baru. Pencuri surga muda masih belum bereaksi sepenuhnya terhadap situasi ini dan linglung. Benar,
Cobalah. Gu baru ini adalah Gu tingkat 2, tampaknya ini adalah inovasi baru, bahkan aku tidak bisa melihat efeknya. Mengaktifkan cacing Gu yang tidak dikenal adalah hal yang berbahaya. Misalnya, Spring Autumn Cicada adalah contoh terbaik. Namun, pencuri surga muda baru saja mulai berkultivasi dan tidak tahu apa-apa, dan Sa Xiao, yang tahu tentang risikonya, tidak peduli dengan keselamatan pencuri surga muda. Jadi pencuri surga muda dengan bodohnya mengaktifkan cacing Gu ini. Saat diaktifkan, cacing Gu ini berubah kembali menjadi hantu bayi biru yang menjerit aneh sebelum keluar dari celah pencuri surga muda dan menyerbu ke depan. Ada bangku batu di depan, hantu bayi biru itu langsung memasuki bangku batu, lalu keluar dan kembali ke celah pencuri surga muda, berubah kembali menjadi wujud Gu-nya. Bangku batu itu tampak tidak rusak. Pencuri surga muda berjalan ke bangku itu dan menyentuhnya. Bam! Suara renyah bergema saat bangku batu itu berubah menjadi pecahan batu yang hancur. Yang Tifing Heaven terkejut dan melangkah mundur, menatap tumpukan kerikil di tanah dengan kaget. Hebat! Sa Xiao memuji, cacing Gu ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Ia adalah cacing Gu tingkat 2 tingkat atas. Yang lebih penting, ia tampaknya mampu melewati pertahanan. Lihatlah, bangku batu itu hancur dari dalam. Sa Xiao, cerdik, melihat banyak kedalamannya dalam sekejap. Yang Tifing Heaven masih agak bingung. Sa Xiao melihat lubangnya dan memuji lagi, menakjubkan. Lihat lubangmu, hanya 10% esensi purba yang telah dikeluarkan untuk mengaktifkan cacing Gu ini tak terbayangkan. Ini adalah cacing Gu tingkat 2 dengan begitu banyak kekuatan, tetapi ia hanya membutuhkan 10% esensi purba tembaga hijau tingkat 1. Petik 2. Tetapi aku hanya memiliki bakat tingkat D, esensi purbaku hanya sedikit lebih dari 20%. Aku hanya bisa menggunakan cacing Gu ini 2 kali. Yang Tifing Heaven khawatir. Petik 2. Kau tidak tahu apa-apa. Dengan cacing Gu ini, posisi pertama dalam kompetisi adalah milikmu. Tidak ada yang bisa bertahan melawan cacing Gu-mu. Sa Xiao mencibir. Aku bisa menjadi yang pertama dengan Gu ini. Mata Yang Tifing Heaven terbuka lebar. Begitu cacing Gu ini diaktifkan, ia akan berubah menjadi hantu bayi biru yang akan menyerang musuh. Kau telah melihat kecepatannya, ia sangat cepat. Gu Master peringkat 3 mungkin dapat menghindarinya dengan susah payah, tetapi melawan Gu Master peringkat 1 dan 2, selama kau menutup jarak, mereka akan tersambar dan tidak punya waktu untuk menghindar. Sa Xiao terus menganalisis, bergumam, melihat kekuatan dan efek cacing Gu ini, kita mungkin juga menyebutnya Gu serangan diam-diam. Cacing Gu diciptakan oleh Tifing Heaven muda, tetapi Sa Xiao memberanikan diri untuk menamai cacing Gu ini Gu serangan diam-diam. Tifing Heaven muda segera mengerutkan kening dan ingin menolak. Ya, sebut saja Gu serangan diam-diam, indera penamaanku masih bagus. Hahaha, Sa Xiao berkata dengan mendominasi, Tifing Heaven muda hanya bisa memutar matanya tanpa daya.